Oke, ya kita mulai aja ya. Pertemuan hari ini, pertemuan pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah statistika untuk prodi S1 IFPJJ, seperti itu. Oke, berarti ini biasanya mata kuliah statistika ini adanya di semester pertama, ya, di semester pertama bagi prodi FPJJ seperti itu. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait statistika, ya, kita mungkin kenalan dulu saya ya, kenalan dengan saya dulu, ya. Oke, perkenalkan nama saya Prati Hutarigani, ya, teman-teman bisa memanggil saya Bu Prati atau Bu Tari, gitu ya. Kebetulan saya lulusan S2, di mana S1-nya saya di IT Telkom, dulu namanya adalah IT Telkom. Kemudian S2 saya di ITB, seperti itu. Kemudian doakan secepatnya saya bisa untuk melanjutkan S3 saya, seperti itu. Amin. Nah, Amin. penelitian seperti ini ada yang baru join sebentar ya. Oh, tidak ada. Oke. Ya, penelitian saya di bidang data engineering, data science, sentiment analysis, dan data analitik. Jadi nanti teman-teman jika berminat tugas akhirnya gitu ya, walaupun masih semester 1 gitu ya, di bidang ini mungkin saja saya bisa menjadi pembimbing teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kantor saya ada di gedung TWLT, kalau bagi teman-teman yang sudah pernah main ke Telkom University gitu ya, gedung yang paling tinggi gitu ya, itu ada di TULT lantai 5. Nah, kemudian kontak teman-teman bisa menghubungi saya via Telegram @hutarigani. Fast respon biasanya saya di jam 8 sampai jam 5. Jadi terkadang kalau teman-teman chat malam, saya baru bisa mungkin balas paginya seperti itu. Oke, itu sedikit terkait dengan pengenalan terhadap diri saya. Kita lanjut ke mata kuliahnya ya. Mata kuliah statistika ini merupakan mata kuliah 2 SKS di semester pertama untuk prodi IFPJJ dan reguler. Jadi reguler pun mendapat mata kuliah statistika ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini deskripsi singkat. Nanti kita mempelajari apa sih secara general tuh nanti kita akan mempelajari apa selama 16 pekan. Nah, di mata kuliah statistika ini kita akan mempelajari terkait eksplorasi data ya. Di sini teman-teman akan melakukan eksplorasi data analisis dari tipe datanya gitu ya. Kemudian teman-teman juga di sini akan melakukan eksplorasi data 1 dimensi, 2 dimensi maupun multidimensi seperti itu. Jadi di sini tools yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah Excel dan R seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan Excel mungkin akan lebih mudah untuk mempelajari mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada di beberapa pekan setelah UTS kita akan mencoba menggunakan tools yang bernama R untuk membantu kita memahami mata kuliah statistika ini, ya. Oke, mungkin di PJJ ini variasi umurnya beragam seperti itu ya. Jadi mungkin saya memanggil sebenarnya saya tuh terbiasa memanggilnya adalah dengan memanggil teman-teman gitu ya. Tetapi mungkin di sini ada coba saya lihat, mungkin ada yang lebih senior dari saya lihat dulu ya. Biasanya kalau di PJJ ini sangat bervariasi gitu ya umurnya seperti itu. Jadi kalau kaprodi PJJ itu bilang kalau kuliah tuh panggilnya Bapak Ibu gitu ya. Tapi karena saya tidak terbiasa gitu ya. Jadi mungkin harap dimaklumi kalau saya memanggil teman-teman ya. Mungkin kita masih temanan gitu ya. Masih sebayaan mungkin kali ya. Ada beberapa. Bentar, dari tadi tuh ada yang mau join tapi bentar ya. Saya lihat dulu ya request-nya ya. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut saja.
Nanti boleh diinfokan ya kalau misalnya ada yang minta join di Telegram dan sayanya nggak notice gitu ya. Nanti teman-teman boleh menginterrupt saya, nggak apa-apa. Oke, itu mungkin deskripsi singkat dari mata kuliah statistika ini, gitu ya. PLO dan CLO-nya di sini untuk mata kuliah statistika itu adalah PLO 3 dan PLO 4, yang mana PLO 3 ini kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma, sedangkan di PLO 4 ini kemampuan menerapkan ilmu dasar dan metode di bidang informatik, seperti itu. Nah, nanti dari PLO 3 dan PLO 4 ini akan diturunkan menjadi CLO 3 dan CLO 41 yang mana yang akan diuji kemampuan teman-teman itu sebenarnya di sub CLO ini. Jadi untuk mata kuliah statistika ini akan ada 4 sub CLO yang mana sub CLO ini nanti akan diuji masing-masing, ada tesnya masing-masing seperti itu sehingga teman-teman mampu dalam setiap CLO ini ya. Jadi CLO pertama untuk sub CLO 331 ini mahasiswa mampu memahami sumber data, klasifikasi data, dan langkah-langkah bekerja dengan data. Sedangkan di sub CLO 412 di sini mahasiswa mampu melakukan eksplorasi dan analisis data satu dimensi, ya. 412, 413, 414 ini berhubungan dengan eksplorasi dan analisis data. Yang menjadi perbedaan adalah 412 itu untuk satu dimensi, 413 itu untuk dua dimensi, dan 414 itu untuk yang multidimensi. Seperti itu. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang harus teman-teman bisa capai, harus lulus karena ini mata kuliah wajib, maka minimal kelulusan itu adalah dinilai 40,01. Jadi untuk mata kuliah statistika ini D itu masih bisa lulus seperti itu. Tetapi teman-teman pasti tidak akan mau ya lulus dengan nilai D itu. Saya berharap bisa mendapat nilai A semuanya ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah mapping PLO, CLO, dan sub CLO yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah assessment metriknya. Jadi untuk penilaiannya, untuk tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, yang mana tahun ini tuh tidak ada kuis, ya. Jadi akan lebih banyak di aktivitas partisipatif dan hasil proyek seperti itu. Karena ini adalah permintaan dari Prodi bahwa aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu minimal persentasenya itu harus minimal 50%. Sehingga di sini tim dosen mencoba untuk mengakumulasi ulang gitu ya, menghitung ulang mana saja bentuk penilaian yang bisa meningkatkan aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya. Ya, jadi di sini akan banyak tugas. Jadi setiap sub CLO itu akan ada tugasnya masing-masing. Sedangkan evaluasi di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Evaluasinya di sini itu ada untuk sub CLO 331 dan untuk sub CLO 412 ini akan ada UTS-nya ya. UTS-nya biasanya nanti menggunakan LMS dan biasanya pilihan ganda dan esai seperti itu. Yang ada UTS itu hanya sub CLO 331 dan sub CLO 412. Sedangkan untuk sub CLO 413 dan 414 ini bentuknya adalah hasil proyek atau tugas, yang mana persentasenya adalah masing-masing 15% dan 15%. Nah, setiap kode ini ada artinya. Jadi di Telkom University itu sudah membuat yang namanya Satgas AI, gitu ya. Di mana Satgas AI itu merumuskan level AI untuk beberapa level AI yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa tugas. Dan kami tim dosen harus memberikan kode untuk tugas tertentu atau asesmen tertentu itu level AI-nya seperti apa. Jadi kalau kodenya AI1 ini adalah level no AI, artinya di setiap asesmen atau tugas yang diberikan ini tidak boleh yang namanya menggunakan AI. Jika ketahuan, maka nanti akan ada bentuk
hukumannya ya, hukuman yang akan diberikan jika teman-teman ketahuan menggunakan AI. Jadi kita sepakati dulu di awal perkuliahan bahwa untuk tugas itu level AI-nya adalah AI 1, yang mana AI 1 itu adalah no AI, jadi tidak bisa menggunakan AI. Begitu pula dengan evaluasi atau UTS ya, ini juga levelnya adalah AI 1. Sedangkan untuk hasil proyek, nah ini kalau untuk kelas reguler itu hasil proyek ini dikerjakan secara berkelompok. Nah untuk tugas di PJJ itu biasanya mandiri karena mungkin berkelompok agak sulit gitu ya. Jadi maka ini akan dilakukan secara mandiri dan level AI-nya adalah AI 2, yang mana AI 2 ini teman-teman boleh menggunakan AI tetapi hanya sebagai brainstorming saja. Hasil akhirnya, output akhirnya itu murni dari apa yang teman-teman pahami dari brainstorming AI tadi juga ya. Brainstorming itu kan nggak hanya di AI aja, bisa dari buku, dari manapun seperti itu. Maka untuk tugas berbasis problem ini level AI-nya adalah AI 2 seperti itu. Itu kita sepakati terlebih dahulu untuk di pertemuan pertama ini. Oke. Nah, ini teknis pelaksanaan ujiannya atau technical implementation of the exam-nya. Tadi sudah saya infokan kalau UTS itu untuk sub CLO 331 dan sub CLO 412. Di sini akan menggunakan ujian kalau untuk kelas reguler, ujiannya di kelas menggunakan LMS. Nah, untuk teman-teman yang PJJ nanti ujiannya di tempatnya masing-masing gitu ya, dan akan menggunakan SEB. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba SEB, coba dites dulu apakah teman-teman bisa ya menggunakan SEB atau enggak. Nah, attempt-nya untuk UTS ini hanya diberikan 1 kali attempt saja, ya. 1 kali attempt saja tanpa ada attempt berikutnya. Jadi 1 kali kesempatan untuk bisa memaksimalkan nilai UTS-nya. Nah, UAS-nya tadi subcel 413, subcel 414 ini bentuknya adalah dalam bentuk tugas besar atau proyek tadi, ya. Nah, nanti ini akan diinfokan spesifikasi dan teknis dari tugasnya, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk batas nilai A itu di Telkom University itu adalah di atas 85 ya. Begitu pula dengan AB selanjutnya kemudian sampai dengan E. Tadi saya juga sudah infokan untuk mata kuliah ini kelulusannya adalah 40,01 atau nilai D itu sudah lulus seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau mau top nilai akhir 40,01 ini mungkin bisa dipastikan setiap CLO-nya adalah nilainya 50. Jangan sampai ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah ya. Bisa aja nanti setelah dihitung malah nilai akhirnya kurang dari 40,01. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari selama 16 pekan gitu ya. Yang mana ini adalah topik pekan pertama, nanti akan kita pelajari terkait latar belakang kemunculan data dan siklus hidup data. Kemudian nanti pekan kedua kita akan belajar terkait statistika dan tipe data. Di pekan ketiga kita akan mempelajari bagaimana melakukan crawling data dan kita melakukan desain eksperimen, ya. Kemudian di pekan berikutnya kita pelajari distribusi frekuensi dan grafik. Kemudian berikutnya ukuran pemusatan data atau measure of central tendency, kemudian penyebaran data, box plot, kemudian di pekan berikutnya, pekan ke-8 itu ada UTS, ya. Setelah itu kita akan menggunakan R. Jadi sebelum UTS itu kita akan lebih banyak menggunakan Excel. Sedangkan nanti setelah UTS kita akan menggunakan tools R, gitu ya. Kemudian di sini kita akan pelajari korelasi person, regresi linear, korelasi untuk data kategorik, ya, kemudian korelasi data multidimensi, regresi multivariabel, data tidak terstruktur, dan yang terakhir adalah final exam yang berupa tugas proyek. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 16 pekan ke depan. Nah, untuk kelas PJJ, kelas sinkronus itu akan saya adakan di akhir pekan setiap sub-CLO-nya, ya, di akhir pekan setiap sub-CLO-nya. Misal, ini saya buka RPS-nya biar jelas, ya. Sub-CLO pertama,
ya. Sub CLO pertama itu adalah pekan ke-1 dan pekan ke-3 ya. Maka nanti kita akan bertemu sinkronus lagi di pekan ke-3. Ya, itu untuk sub CLO pertama, yaitu sub CLO 0331. Nah, sedangkan untuk sub CLO 412 itu berakhirnya ada di pekan ke-7. Maka perkuliahan sinkronusnya akan saya lakukan di pekan ke-7. Seperti itu. Nah, kemudian begitu pula dengan sub CLO berikutnya 413 ya. 413 itu berakhirnya di pekan ke-12. Nah, maka ini akan ada kuliah sinkronusnya. Untuk pekan-pekan yang lain itu akan dilakukan secara asinkronus. Maka teman-teman harus aktif melihat LMS-nya, harus sering. Jadi kelas PJJ itu bedanya dengan kelas reguler adalah keaktifannya di LMS. Seperti itu ya. Dan nanti di sub CLO terakhir kita akan bertemu lagi di pekan ke-15. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya ini kelasnya adalah tim teaching. Satu lagi adalah Pak Didit Aditya. Nah, Pak Didit ini dari 16 pekan nanti akan hanya masuk di 2 pekan saja. Sisanya adalah saya yang mengajar. Seperti itu. Nanti diinfokan lagi Pak Didit akan masuk di pekan yang mana. Ya, jadi untuk sekarang biar teman-teman bisa mengatur waktunya ya karena saya tahu kelas PJJ ini biasanya banyak yang sudah bekerja ya. Jadi untuk teman-teman biar bisa mengatur waktunya untuk kelas sinkronus. Kalau misalnya tidak bisa, jadi maka teman-teman harus rajin untuk menonton video rekamannya. Seperti itu ya. Tadi saya sudah infokan bahwa kita akan bertemu di akhir sub CLO. Di LMS juga bisa dilihat jelas ya. Jadi sub CLO 331 itu nanti berakhirnya di pekan ketiga dan sub CLO 412 ini biasanya di sebelum UTS. Nanti akan kita bertemu di sinkronus seperti itu. Jadi tidak setiap pekan kita bertemu sinkronus. Itu ya. Kita balik lagi ke slide-nya. Oke, buku ajarnya teman-teman bisa menggunakan buku ajar ini, buku ajar textbook ini yang menulis itu adalah dosen-dosen kita juga di Fakultas Informatika gitu ya. Dan di sini ada textbook juga yang bisa teman-teman gunakan untuk referensi mata kuliah statistika. Nah, ini aturan penalti atau kecurangan. Itu jika terjadi kecurangan dalam ujian, maka mahasiswa akan diberikan penalti berupa kalau ringan ya nilai 0 pada ujian tersebut. Jadi kalau ketahuan mencontek ChatGPT untuk tugas, maka nilai 0 pada tugas atau ujian yang mencontek atau menggunakan ChatGPT. Ya, tetapi jika teman-teman melakukan plagiat ya terhadap tugas misalnya sama itu ya ada tugas kemudian teman-teman nggak tahu nih teman-teman temennya teman-teman gitu ya meminjam tugas itu dan mengkopas saja cuma mengganti nama seperti itu dan teman-teman nggak tahu yang memberikan dan yang melakukan kecurangan pun akan mendapat nilai E seperti itu ya. Oke, kemudian yang berat itu adalah nilai E pada semua mata kuliah. Nah, ini biasanya dibawa ke Komdis gitu ya, jika ketahuan melakukan misalnya meminta tolong orang lain, melakukan apa ya namanya ujian gitu ya, ChatGPT mengerjakan ujian ketahuan gitu ya di SEB ataupun di Proctoring-nya, maka teman-teman bisa mendapatkan penalti seperti ini. Nah, ini timeline grading-nya ya. Untuk evaluation sub CLO 331 dan 412 itu akan dilakukan di pekan ke-8 ya. Kemudian remedialnya di pekan 10 ya. Kemudian untuk evaluation sub CLO 413 dan 414 itu gradingnya di pekan 16 ya. Kemudian no remedial because ini adalah tugas proyek ya. Tugas proyek ini tidak ada remedialnya. Jadi remedialnya hanya di remedial UTS-nya saja ya. Yang akan dilakukan di pekan 10 seperti itu.
Nah, remedial itu jika nilai kehadiran setiap subcellonya adalah 70%. Artinya misalnya teman-teman tidak mengerjakan tugas di beberapa tugas. Karena kan kalau PJJ ini kehadirannya tuh tidak hanya di sinkronus saja, tetapi activity yang ada di LMS gitu ya. Jika activity yang ada di LMS tidak dikerjakan, ya saya anggap itu tidak hadir seperti itu. Jadi teman-teman itu harus melihat misalnya tergantung dari settingan yang ada di LMS-nya ya. Ada yang cuma misalnya dia bisa manual di mark ya, marknya itu manual. Ada yang harus teman-teman download dulu. Nah itu harus completion-nya tuh harus selesai untuk semua activity yang ada di LMS-nya. Seperti itu. Nah, jika ada salah satu activity yang tidak dilakukan atau tidak selesai, maka ya saya anggap itu tidak hadir. Ya. Kemudian remedial dilakukan serentak untuk semua kelas di hari Sabtu. Ini biasanya untuk kelas reguler. Nah, kalau untuk kelas PJJ biasanya remedial itu akan dibuka beberapa hari dan itu ya biar bisa dikerjakan biasanya dari malam sampai mungkin weekend ya. Weekend teman-teman bisa mengerjakan remedialnya. Banding, jadi ada metode banding juga di mata kuliah ini ya. Jika nilai ujian, kuis, dan tugas bisa dicek langsung di LMS, kecuali nilai UAS-nya atau proyeknya ya, diumumkan nanti karena itu adalah ujiannya di pekan 16 ya. Maka nilai yang lain itu teman-teman bisa melakukan banding. Bandingnya itu maksimum 7 hari setelah nilai dikeluarkan. Artinya teman-teman bisa mengkonfirmasi, misalnya, Bu, ini kenapa nol di tabel nilainya, padahal saya mengerjakan dan saya mengumpulkan, itu boleh mengkonfirmasi ya. Jadi banding itu bukan untuk menaikkan nilai, tetapi mengkonfirmasi tugas yang teman-teman kerjakan, seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk materi pengenalannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Siapa ini? Ya, Siapa boleh saya di raise hand? Oke, David Bayu, gimana? tadi cuma ini aja, mau konfirmasi aja kayak sinkronus sama sinkronus itu pertemuannya apa ya? Jadi kalau kita ada kelas sinkronus itu kita pertemuan tetap buka gitu, Bu. Iya, kalau Jadi kalau sinkronus itu ansinkron, ya. asinkronus itu activity di LMS. Jadi nanti saya memberikan beberapa aktivitas, misalnya forum atau tugas di LMS, teman-teman harus kerjakan itu. Seperti itu. Misalnya saya buka di ini terlihat ya LMS-nya ya. Ya, ini misalnya saya sebagai switch role-nya saya jadi student ya. Nah, di sini. Ya. Oke, di pekan pertama, ya di pekan pertama itu ada teman-teman harus ini mendownload materi. Jadi kalau view ini berarti teman-teman harus mengklik slide materinya, gitu ya. Kemudian ini juga view ya, ini harus mengklik videonya, ini juga view, ini harus mengklik videonya. Nah, kalau to do make submission berarti ini harus mengumpulkan. Nah, kalau sinkronus, kalau dia asinkronus, maka teman-teman harus menyelesaikan activity ini yang ada di LMS untuk di pekan tersebut. Ya, seperti itu. Tapi kalau sinkronus seperti ini, kita di Teams. Apakah sinkronus itu ada kegiatan di LMS juga? Ya, ada juga. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya kalau kelas PJJ ini harus sering-sering membuka LMS-nya. Dan harus paham dengan istilah sinkronus asinkronus ya. Kalau sinkronus ini seperti ini, tatap muka seperti ini. Ya, kalau asinkronus teman-teman mengerjakan activity yang ada di LMS seperti itu. Berarti kalau yang ansinkronus itu kita kerjakan pas bukan di week itu bisa, Bu? Apa enggak? Boleh, boleh. Kalau sudah dibuka dan kamu misalnya, saya sudah membuka seperti sekarang, saya sudah membuka pekan 1 dan pekan 2. Misalnya kamu dengan membaca materi, kamu sudah paham tugasnya, kamu kerjakan, nggak masalah. Oh ya, Bu. Masih, Bu. Ya, seperti itu. Ya, karena nanti di pekan kedua kita nggak bertemu tatap muka lagi. Ya, teman-teman lebih belajar mandiri, nanti akan saya buka forum diskusinya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa lewat forum diskusi.
Seperti itu. Jadi kalau forum diskusi di LMS itu kita akan berfokus terkait materi ya. Kalau di grup tele itu saya tidak menyarankan materi. Nanti bisa tenggelam gitu ya. Kalau di tele itu lebih ke misalnya kayak gini janjian sinkronusnya, linknya dan lain-lain, lebih ke teknisnya saja. Tetapi untuk kalau kita ingin diskusi terkait materi itu akan lebih baik di LMS gitu ya. Jadi teman-teman bisa membaca kembali dan dia nggak tenggelam kan. Kalau di forum itu kan misalnya, ini saya buka dulu forumnya ya. Kalau di sini itu belum saya buka, saya pindah dulu. Ini saya udah set forum belum ya. Misalnya di pekan mana nih yang ada forumnya. Oh, ini belum ada ya pekan yang ada forumnya ya. Ya, coba saya buka di mata kuliah yang lain ya. Kalau ada forum itu kan dia terlihat ya. Nah, kayak gini. Biasanya kalau forum itu nanti saya akan menambahkan add discussion topic. Ya, topik tertentu akan saya buka diskusi. Nanti teman-teman bisa menjawab gitu. Misalnya di sini saya bilang silakan jika ada ditanyakan diskusi terkait konsep dan arsitektur sistem basis data. Misalnya ini mata kuliah yang lain ya. Nanti teman-teman bisa menjawab dari apa yang saya tanyakan. Atau ingin menanyakan materi yang misalnya belum begitu paham. Nah, bisa di forum diskusi ini. Nanti akan saya coba buka, kalau di kelas asinkronus itu akan ada forum diskusinya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita masuk materinya. Tidak ada ya? Oke, saya share screen materinya. Oke. Hari ini akan kita pelajari terkait latar belakang kemunculan dan siklus hidup data. Tujuannya di sini adalah teman-teman dapat mampu menjelaskan fenomena keberlimpahan data serta kompleksitas data itu. Nanti kita akan pelajari pengertian data, kompleksitas data, dan big data itu sendiri. Ini referensinya adalah buku pengantar statistika, ya. Nah, kalau menurut teman-teman, ya di sini coba saya tanya, ada yang bisa memberikan contoh data itu apa? Coba saya tanya ke Irma. Ini udah saya. Irma ada, Irma? Halo, ada Irma nggak? Kalau nggak ada berarti ini nggak hadir ya, Irma ya. Oke, kalau saya panggil 3 kali nggak jawab berarti itu asumsinya tidak hadir. Kita lanjut. Ya, Bu. Ya, Bu. Endrian, ada Endrian? Kok nggak? Ya, ada, Bu. Ada nggak Endrian? Ya, ada, Bu, ada. Ya, Bu, hadir. Bentar, kok suaranya tidak terdengar? Suara Udah saya gede masuk. kok ini. Ya, Endrian. Ya, ya, Bu. Endrian bisa berikan salah satu contoh data? Data sensus penduduk, misalnya, Bu. Yang kamu ketahui saja. Sensus penduduk, Bu. Data sensus penduduk. Ini suaranya terdengar nggak atau di saya doang? Kedengar sih, Bu, di kita, Bu. Suaranya ada. Terdengar, Bu, suaranya. Di kita terdengar, Bu, loud and clear, Bu. Iya. Terdengar. Kok bisa nggak terdengar ya? Coba lagi, Andrian. Data sensus penduduk, Bu. Oke. Ya. Kalau menurut kamu bisa memberikan satu contoh data nggak? Ya, contohnya salah satunya data sensus penduduk, Bu.
Izin Bu, suara saya masuk Bu. Ya kan? Mas, Katanya data sensus penduduk, Bu. terdengar kok. Ya, suara saya Atau saya izin off cam ya, biar jaringannya stabil ya. Oke, data sensus penduduk. Oke, biasanya data sensus penduduk tuh isi datanya apa aja, Andrian? biasanya data nama Bu, Oke, tanggal lahir, nama. Oke, dan kelamin, data anak, satu ya. rumah itu 4 orang. Oke, benar ya, itu salah satu contoh data. Oke, kalau informasi, bedanya apa? Bayu Rizky Iya, Bu, ada Bu. Fahreza. Oke. Kalau tadi kita punya data sensus penduduk, ada nama, data Ya. namanya, usianya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dari data itu apa, Bayu Rizky? Baik, Bu, terima kasih. Untuk informasi yang bisa kita dapatkan dari sisi penduduk, itu mungkin kita dapat mengetahui jumlah total penduduk mungkin di suatu wilayah, lalu nama-nama dan juga jumlah keluarga yang terdapat pada suatu penduduk atau wilayah tersebut, begitu, Bu. Contoh yang bisa informasi Oke, kita dapatkan dari sensus penduduk. siap. Berarti bedanya apa nih, Haikal Fahrezi? Bedanya data sama informasi. Halo Bu, suara saya terdengar? Apa? Kalau menurut Haikal apa? Berdasarkan Menurut tadi saya, Andrian dan Bayu memberikan contoh, menurut kamu tuh bedanya apa sih data dengan informasi? menurut saya sama aja sih Bu. Gimana Haikal? Menurut saya sama aja sih Bu. Apa? Menurut saya sama aja sih Bu. Sama aja. Oke, kalau menurut Rizky Aditya sama aja atau ada bedanya? Oke, halo Bu. Ya, kalau dari data sendiri, biasanya data yang belum diolah ya Bu ya, itu mungkin kumpulan dari angka, nomor, huruf. Terus kalau informasi itu lebih ke dari data, tapi datanya itu udah diolah menjadi informasi. Salah satunya tadi ya, kumpulan data itu kan kayak contoh ada huruf, ada angka. Nah, kalau informasi itu contohnya tadi kayak nama nama kita, jenis kelamin, alamat rumah, tempat tinggal, kayak gitu sih Bu yang saya tahu. Oke. Ya, untuk secara definisi yang Rizky Aditya sampaikan itu benar. Jadi kalau data itu adalah fakta, fakta apapun yang ada yang kalian lihat, yang ada di komputer kalian, itu adalah data. Tetapi ketika data itu sudah melakukan proses pengolahan, ya sudah diproses, yang Bayu Rizky katakan tadi, oh kita jadi tahu nih jumlah penduduk di suatu daerah. Itu kan artinya sudah ada proses pengolahan di sana. Kita jadi tahu untuk di daerah itu berapa jumlah keluarganya itu rata-rata tuh berapa banyak sih. Itu kan artinya kita sudah melakukan proses pengolahan terhadap data mentah tadi atau raw data tadi. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk lebih kalian pahami, ini saya mau putar video ya. Nanti silakan disimak, nanti akan saya tanya ya videonya ya. Nanti akan saya tanya yang mana data, yang mana information ya. Maaf ya ada iklan. Nah, ini silakan disimak. Maaf Ibu, di saya nggak ada suaranya.
Nggak apa-apa, emang suaranya cuma musik-musik doang sih. Jadi perhatiin aja ya ininya. Oh iya. Saya nggak tahu juga kenapa YouTube-nya nggak ada suaranya. Nggak bisa masuk ke Teams-nya. Coba diperhatikan saja videonya. Oke, kita lihat ya. Coba saya tanyakan ke... maaf, ini ke play videonya. Bentar ya. Kenapa dia jadi ke play? Oke. Coba saya tanya ke Kayla. Ada Kayla? Ada Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf, saya masih Ya, waalaikumsalam. Dari video yang saya tampilkan, coba kamu sebutkan yang mana data dan yang mana yang informasi. Yang mana Kayla? Halo? Ini emang nggak ada suaranya, ini Kayla? Halo? Di yang lain terdengar suara Kayla? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Terdengar Nggak nggak? ada suaranya. Tidak ada, Tidak Bu. terdengar, Bu. Atau siapa yang mau jawab? Apa data dan informasi dari video yang saya sampaikan tadi? Oke, David, boleh. Bu, Kalau Yang mau menurut jawab saya, Bu, boleh raise hand. tadi menurut saya Menurut sih, David tadi yang kan mana ada, Oke. ya, kan ada beberapa ada beberapa data tuh, seperti ada Ya. 9.000 pulau, 9.000 kilometer garis pantai, 700 bahasa, itu menurut saya itu sebuah datanya, Bu. Dan Oke. informasinya itu seperti Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, itu informasi tersebut dapat dari data yang tadi 9.000 pulau kayak gitu. Seperti Benar itu, ya, Bu. yang kata oke. Yang kata David tadi sudah benar. Sebenarnya tadi di video-video tadi itu sebenarnya ada pasangan-pasangannya ya. Jadi kalau kita lihat ini, saya play lagi ya. Nah, ini adalah data ya. Di sini adalah data. Indonesia mempunyai 13.466 pulau besar dan kecil. Ini adalah data. Kemudian informasi yang bisa kita dapat
kan dari tadi itu apa? Menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini adalah informasi yang bisa kita dapat. Kenapa ini disebut informasi? Karena ada proses pengolahannya terlebih dahulu. Ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Artinya kan dia akan melihat untuk negara-negara lain ya, negara-negara lain itu seperti apa, apakah sebanyak Indonesia atau tidak. Kan berarti ada proses pengolahannya, gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat gitu ya, perbedaan antara data dan informasi. Nanti teman-teman bisa play sendiri. Video ini ada di LMS gitu ya. Video ini ada LMS, di LMS nanti teman-teman bisa coba play ulang dan coba teman-teman tuliskan, oh ini data, ini informasinya. Kemudian ada data ini, informasinya apa ya? Tadi seperti kalau kita ingin mengelilingi Indonesia itu artinya kita mengelilingi beberapa lama ya, berapa tahun gitu ya. Berarti kan itu adalah informasi ya yang diolah dari data yang ada seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Ya, berarti apa itu data, kumpulan fakta seperti angka, kata. Jadi nggak selalu angka ya. Data itu nggak selalu angka. Misalnya saya bisa menyebutkan bahwa di kelas ini ada misalnya 10 orang mahasiswi dan sisanya adalah mahasiswa. Nah, itu kan data. Ya. Atau saya bisa misalnya bilang gini, sebagian besar kelas ini gitu ya memakai baju merah. Itu kan nggak selalu angka. Dia bisa berupa deskripsi. Ya, jadi data itu nggak selalu angka, dia bisa aja deskripsi atau hasil observasi gitu ya. Ini yang intinya itu adalah fakta ya, fakta yang teman-teman lihat atau teman-teman dapatkan. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ya karena penggunaan sosial media ini semakin meningkat, maka data itu pun jadi berlimpah gitu ya. Bayangkan saja teman-teman punya sosial media apa saja. Misalnya di sini pasti punya Instagram, punya TikTok misalnya. Dan setiap orang tuh mungkin Instagramnya akunnya lebih dari satu misalnya. Maka fenomena data berlimpah itu pun tidak asing lagi ya, tidak asing lagi di zaman sekarang ini. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah data dari Minute of the Day. Ini data dari Presented by Domo. Dia melampirkan data yang diterima masing-masing aplikasi yang ada di dunia ini setiap menitnya dalam satu hari. Di sini bisa kita lihat itu ya. Di sini bisa kita lihat misalnya Netflix nih, ternyata user streamnya itu pada tahun 2018 itu sekitar 97.222 hours of video untuk setiap menit dalam satu hari. Kemudian kita bisa lihat dulu ada yang namanya Tumblr kalau teman-teman bisa pakai ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini Spotify gitu ya. Di tahun 2018 itu stream overnya itu sampai dengan 750.000 songs setiap menitnya. Ya, bayangkan ini di tahun 2018. Bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini lebih banyak lagi ya. Semakin ke sini semakin banyak orang-orang yang menggunakan sosial media seperti itu. Orang sekarang tuh nggak lepas dari smartphone-nya seperti itu ya. Nah, maka data berlimpah itu ya sangat memungkinkan di zaman sekarang gitu ya. Sangat mungkin itu terjadi. Nah, ini data Global Data Center Traffic ya, pertumbuhan setiap tahunnya. Ini oleh Cisco Global Cloud Index gitu ya. Ini setiap tahunnya bisa kita lihat trennya meningkat ya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Ini satuannya sudah zettabytes, bukan gigabytes lagi atau bukan megabyte lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah ukuran, mungkin dulu teman-teman taunya zaman saya tuh flash disk megabyte itu udah besar banget. Tapi sekarang gitu ya, terabyte pun sudah ada flash disk. Hard disk juga sudah ada gitu ya. Ya makin lama ini ukuran data pun ini semakin besar, bisa sampai dengan zettabyte ataupun yottabyte. Ya, ini adalah ukuran data seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi itu di tahun 2000-an gitu ya, di mana tahun yang sangat marak sekali dengan sosial media, itu fenomena yang kita kenal dengan nama big data.
ya. Dikatakan big data itu jika ada awal mulanya dikatakan fenomena big data itu jika ada 3 parameter ini, yaitu volume, variety, dan velocity. Kalau kita berbicara volume, berarti di sini kita berbicara ukuran data. Ya tadi kita tahu ya, semakin banyak orang menggunakan sosial media, maka data itu semakin berlimpah. Data itu udah, ya kalau kita bilang istilahnya sudah tumpah-tumpah gitu ya, udah sangat berlimpah. Nah, fenomena big data itu parameter pertamanya bisa kita lihat dari ukuran datanya. Kemudian apa? Kemudian adalah speed of change-nya atau velocity-nya. Ya, velocity-nya, perubahan dari datanya. Misalnya, teman-teman bisa lihat misalnya untuk satu user aja. Misalnya dia ngupload story. Itu titik banyak. Itu kan artinya perubahan data di servernya itu kan semakin cepat. Speed of change datanya itu perubahannya itu semakin cepat. Begitu pula dengan variasi. Mungkin kalau dulu kita memproses lebih banyak data-data teks, ya, data-data terstruktur, data-data yang dalam bentuk tabel. Tapi kalau sekarang pasti variasinya akan lebih banyak. Ada yang namanya data gambar, video, audio, gitu ya, data GPS, itu kan variasi datanya. Nah, maka fenomena big data itu muncul dari 3 parameter ini sebenarnya. Kapan kita bisa mengatakan dia big data kalau salah satunya ini terpenuhi, ya, misalnya ukuran datanya sudah misalnya zettabyte gitu ya, atau misalnya ukurannya kecil tapi speed of change-nya sangat cepat, perubahan dari datanya sangat cepat, itu bisa kita katakan dia juga termasuk dalam kategori big data, ya. Nah, kalau di sini dikatakan how many gigabyte is big data, ya. Di sini dikatakan bahwa big data itu sekarang itu bisa di petabyte atau exabyte gitu ya. Jadi ukurannya itu sudah enggak kilobyte atau megabyte lagi gitu ya. Kalau kita berbicara terkait volume dari big data itu sendiri. Nah, semakin sekarang, semakin tahun, itu parameternya bertambah. Tidak hanya 3 tadi, tapi bertambah menjadi 1 lagi 4. Sampai sekarang pun jadi 5 sebenarnya parameter untuk big data itu sendiri. Nah, kalau the 4 V's of big data ini, dia ketambahan dari veracity. Veracity itu uncertainty of data. Jadi, karena semakin banyak data, maka sebenarnya banyak juga data-data yang sebenarnya don't trusted. Artinya, datanya itu tidak terpercaya. Ya, kalau kita bisa bilang dalam tanda kutip itu datanya data-data sampah, sebenarnya tidak banyak banyak data-data yang harus kita bersihkan terlebih dahulu seperti itu. Maka di veracity ini kita akan melihat kualitas dari datanya seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya terkait volume ukuran datanya mungkin sudah sampai zettabyte. Kemudian kalau kita berbicara variety, berarti variasinya datanya bisa bentuk teks, bisa bentuk video, gitu ya, bisa bentuk gambar dan lain-lainnya, gitu ya. Kemudian kalau velocity berarti perubahan datanya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya perangkat IoT yang teman-teman pasang di tol, teman-teman pengen tahu berapa banyak nih mobil yang melintasi tol itu dalam hari ini, gitu ya. Berarti kan itu perubahan datanya, apalagi kalau tol-tol yang sering dilalui oleh kendaraan misalnya. Maka perubahan datanya akan cepat seperti itu. Nah, itu bisa kita sebut dengan parameter velocity. Veracity tadi ya, kita melihat dari pure data quality-nya. Apakah kualitas datanya ini bisa kita manfaatkan, seperti itu. Nah, kemudian semakin ke sini ada konsep baru yaitu 5V Big Data ditambah dengan salah satu parameter yaitu value. Yaitu di sini pada saat kita mempunyai big data, kita harus mengekstrak hanya data-data yang bermanfaat saja yang kita gunakan. Ya, hanya data-data yang bermanfaat saja yang kita gunakan. Misalnya seperti kalau value itu kita bisa berbicara, kita punya data nih ya, data terkait sakit gitu ya. Kalau point of view orang-orang yang
berada di R&D-nya, Research and Development-nya, maka dia akan mengambil data-data yang mereka butuhkan saja. Beda cerita point of view dari orang-orang yang ada di bagian marketingnya, misalnya marketing di sebuah rumah sakit. Maka kan data yang dia butuhkan akan berbeda ya dari divisi yang namanya R&D. Itu yang disebut dengan value. Dia akan hanya mengekstrak useful data saja. Kenapa useful data saja yang diekstrak? Karena semakin besar datanya, maka kita butuh teknologi, infrastruktur, biaya ya, ketika kita ingin memanfaatkan data itu. Maka untuk bisa mengurangi biaya, mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, itu ya kita gunakan data yang kita butuhkan saja. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan value. Nah, ini contoh konsep 5V dari Big Data. Ini contohnya adalah volume. Kalau volume rumah sakit, klinik, puskesmas memiliki data yang sangat besar, ya. Kemudian datanya sekitar 1-2.000 exabyte. Data dikumpulkan per tahun. Kemudian kalau kita berbicara velocity, di sini contoh datanya itu adalah data berupa rekam jejak pasien, yang mana hasil pemeriksaan laboratorium, scan, dan lain sebagainya tentunya dihasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, kemudian kalau kita berbicara variety untuk data rumah sakit ini, maka ini berbicara dari variasi datanya. Nah, tidak hanya data-data terstruktur, tapi kita juga pasti punya data tidak terstruktur, misalnya seperti gambar X-ray, kemudian semi terstruktur, log filenya, gitu ya. Itu adalah contoh dari variasinya. Kalau veracity ini berupa akurasi dan kepercayaan dari data yang dihasilkan, ya. Jadi ini berhubungan dari kualitas data ya, kualitas data yang digunakan. Sedangkan value ya tadi hanya data-data yang dibutuhkan saja yang diekstrak ya. Kalau di sini contohnya adalah data yang akurat dan terpercaya maka akan menghasilkan keuntungan bagi sektor medis, yaitu seperti mendeteksi penyakit, memperbaiki penyembuhan dan mengurangi biaya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, data dapat menghasilkan uang nggak? Ya, bisa saja ya. Bisa saja data itu menghasilkan uang. Apalagi sekarang kita punya aturan konfidensial terhadap data. Maka beberapa perusahaan itu tuh kan punya aturan-aturan ya. Tidak sembarangan kita bisa menggunakan data yang ada. Nah, ini terkait apa namanya ya? Pekerjaan ya, pekerjaan yang di bidang data itu biasanya ada dua, data analytics dan data science gitu ya. Di mahasiswa PJJ malam ini ada yang bekerja di bidang data analytics atau data science kah? Ada? Ada nggak yang backgroundnya data analytics atau data science? Ya ada ya? ITL, Bu. Oke, Transform load. kita lihat sedikit ya. Apa sih data analitik dan data science itu? Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau orang yang bekerja di bidang data analis, dia harus mampu math and statistik. Begitu juga dengan data scientist, ya, kemampuan dasarnya itu kemampuan matematika dan statistika. Ya, programming pun di data analis ada, data scientist juga ada. Tetapi yang bisa membedakan adalah kalau data analis itu levelnya hanya sampai dengan visualisasinya saja. Ya, sedangkan untuk data scientist di sini levelnya itu sudah menggunakan algoritma untuk bisa melakukan yang namanya storytelling. Maksudnya storytelling itu misalnya dia pengen menceritakan tren curah hujan di Kota Bandung gitu ya untuk bulan September. Nah, maka dia mengolah data dari bulan September tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ kan berarti butuh yang namanya kemampuan pemahaman terkait algoritma atau machine learning misalnya. Seperti itu. Jadi kalau data scientist itu lebih deep ya, lebih deep yang dia kerjakan. Artinya dia bisa menceritakan sesuatu dari datanya tidak hanya berdasarkan visualisasinya saja. Maka dibutuhkan yang namanya distributed computing framework dan machine learning skill. Dan
gajinya pun beda tipis sebenarnya. Kalau di sini data scientist salary di Indonesia setiap tahunnya itu gajinya sekitar 122 jutaan. Ya, kemudian kalau data analis itu 108 jutaan itu setiap tahunnya. Ya, itu didapat dari payscale.com ya. Nah, kemudian ini kalau di Gojek itu per bulannya sekitar 12.000 USD ya. Di ini aja. Coba kalau RP-nya berapa, rupiahnya berapa itu ya. Ini adalah Gojek Indonesia Data Scientist monthly salary in Singapore seperti itu. Nah, ini salah satu contoh data science apa sih yang dilakukan sama data scientist. Ini misalnya dia bisa menganalisis, bisa mengecek gitu ya, mana sih tempat-tempat yang menarik nih. Misalnya untuk Sabtu Minggu, ternyata orang yang memesan Go Ride itu banyaknya di daerah yang mana. Gitu ya, jadi dia bisa menampilkan di sistem bahwa place of interest setiap harinya itu adanya di mana berdasarkan data yang ada. Atau contohnya terkait rekomendasi makanan, gitu ya. Misalnya teman-teman sudah sering memesan makanan di GoFood, maka nanti yang tampil di awal itu berdasarkan personalisasi teman-teman. Biasanya antara satu user dengan user yang lain yang dia rekomendasikan itu berbeda ya, sesuai dengan personalization masing-masing user itu. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya di data scientist. Ya, gimana sih caranya bisa membuat sebuah sistem yang bisa merekomendasikan makanan berdasarkan historical yang sudah pernah dilakukan oleh user sebelumnya seperti itu, atau personalisasi dari user tersebut ya. Oke, nah itu terkait data. Nah, kemudian kita akan masuk ke siklus hidup data. Jadi ini saya ini aja ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Jadi sebenarnya siklus hidup data ini itu akan ada 6 step. Ya. Step awal dari siklus hidup data itu sendiri itu adalah mendefinisikan research question. Jadi teman-teman harus memahami dulu masalahnya apa. Ketika ingin menggunakan data, teman-teman harus membuat mendefinisikan problemnya apa, goals-nya apa, dan objektifnya apa. Sehingga teman-teman bisa melakukan tahap selanjutnya jika sudah mendefinisikan ini. Nah, ini contohnya adalah permasalahan yang terjadi di sebuah bank. Permasalahannya itu adalah bagaimana membantu tim asesmen untuk mengecek aplikasi customer. Jadi, di bank itu kan ketika orang akan mengajukan kredit, mereka kan cek dulu historical dari customer itu. Nah, biasanya misalnya kalau secara manual atau dengan manusia itu pengecekannya itu misalnya sehari itu cuma bisa misalnya customer application-nya cuma 5 orang gitu ya. Tetapi goals dari bank ini dia ingin meningkatkan speed of application assessment without adding cost. Dia pengen meningkatkan sehari itu nambah lah mungkin misalnya jadi 50 customer application yang bisa diselesaikan untuk dicek di tim asesmen ini. Itu ya, itu goals dari permasalahan yang ada. Maka objektifnya adalah mereka harus membuat sebuah sistem asesmen automatically. Ya. Nah, itu adalah tahapan pertama dari siklus hidup data. Definisikan dulu research question-nya. Mau ngapain nih dari data yang ada, kita mau ngapain? Nah, kalau ini jelas ya, dia ingin membuat sebuah sistem yang sistem asesmen yang otomatis. Oke, kemudian tahap berikutnya itu adalah collect and organize data. Oh, udah tahu nih tujuannya apa, sudah tahu goalnya apa, sudah tahu research question-nya apa. Maka kita harus tahu data yang akan kita butuhkan apa aja. Ya, gimana nih cara nge-collect datanya? Ya, pastikan apakah kita memiliki hak akses atau enggak terhadap data yang ada. Ya, kemudian pasti harus melindungi informasi yang sensitif. Gitu ya. Kemudian gunakan data yang sudah dipublikasikan. Akan lebih baik gunakan data-data yang sudah bentuknya publish. Ya. Tapi kalau emang ternyata harus private, maka teman-teman harus pastikan teman-teman bisa mendapatkan hak akses itu sehingga teman-teman bisa melakukan tahapan berikutnya.
ya. Kemudian organisasikan berdasarkan topiknya, artinya dikelompokkan atau dikategorikan, ya. Oh, data ini data tentang apa, ya. Nah, itu maksudnya organisasikan berdasarkan topik. Nah, ini contohnya, ini sudah diorganisasikan berdasarkan topik. Misalnya database production, itu dia ada data transaction, ada data user, ada data product. Kemudian kalau dia database event, ada user click, user page view, gitu ya. Kemudian user scroll, dan lain-lain. Ya, nah ini contohnya adalah approval loan tadi, pinjaman. Gimana sih caranya bank itu ingin membuat sebuah sistem yang melakukan asesmennya itu secara otomatis. Nah ini contoh data eksternalnya, gitu ya. Nah tahap berikutnya adalah wrangle data. Wrangle atau data wrangling itu tuh beda dengan data cleaning. Jadi data wrangling itu tahapannya tuh banyak. Nanti teman-teman bisa akses video ini, dan ini juga ada di LMS, silahkan ditonton untuk lebih jelasnya. Jadi data wrangling ini adalah proses kita mendiscovery data, ya kita discovery data, kemudian kita structuring datanya. Strukturnya apakah ini formatnya sudah sama atau belum, itu yang dimaksud dengan structuring. Kemudian cleaning, ya, membersihkan datanya ketika ada data-data misalnya yang duplikat, ada yang null value, itu adalah proses cleaningnya. Kemudian enriching, misalnya tadi ada data yang null value, apakah data itu penting untuk mendukung goal kita? Maka kalau penting, data itu tidak bisa dihapus. Data itu harus dilakukan enriching. Kita harus mencari data itu biar datanya terisi. Ya. Tetapi kalau misalnya data tersebut nol dan dia tidak mendukung goals yang di awal, ya nggak apa-apa, itu dihapus. Seperti itu ya. Kemudian lakukan verifying dan validation, dan yang terakhir ada publish. Kalau sudah melakukan tahapan yang ada di wrangling data. Seperti itu. Nanti animasi ini akan lebih jelas untuk teman-teman memahami apa itu data wrangling. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh data requirement and data location collection. Di sini ada customer profile, loan application, dan BI checking. Jadi BI checking ini akan dilihat apakah historical credit dari user tersebut baik atau tidak, gitu ya. Good atau not good, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini ada data yang duplikat. Berarti ini kan akan ada lakukan proses cleaning tadi, gitu ya. Kemudian kalau many empty column, kalau misalnya ada kolomnya banyak sekali yang tidak terisi, nah itu ya sudah dihapus saja misalnya. Kemudian kalau gender is empty, berarti di sini kita lakukan enriching kan? Kita harus tahu karena ternyata berpengaruh juga terkadang dalam pengambilan keputusan si kreditnya itu approve atau reject, gitu ya. Kemudian kalau dia job is karya swasta, ya maka disamakan bentuknya. Maka tadi yang disebut dengan structuring, ya, di wrangling data itu. Kemudian kalau children is empty, misalnya dia kosong, ya sudah kita isi dengan 0, gitu ya. Jadi biar sama, ya tidak kosong seperti ini, ya. Nah, ini adalah proses-proses dari cleaning problematic data, gitu ya. Kemudian di sini kalau formatting atau feature engineering kita bisa mengubah, misalnya approve dan reject ini kita ubah untuk jadi 01, karena pemrosesannya akan lebih gampang, dia bentuknya angka, gitu ya. Kemudian long term, misalnya long term ini kita bisa mengubahnya dari day to month, misalnya 60 days ini merupakan 2 bulan, seperti itu. Kemudian di sini age, nanti kalau kita butuh age berarti kita calculate dari birthday-nya. Seperti itu. Ini adalah formatting, atau bisa juga kita sebut dengan enriching juga ya kalau di tahap wrangling tadi. Nah, itu tadi proses preparation dari data, ya. Wrangling itu tidak hanya cleaning saja, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, ya. Nah, kemudian tahap berikutnya dari data life cycle itu adalah mengeksplorasi data dan memvisualisasikannya, ya. Jadi eksplorasinya nanti ini yang akan kita pelajari. Eksplorasi satu variabel, 2 variabel, ataupun 3 ataupun multidimensi variabel, gitu ya. Kemudian lakukan visualisasi ketika kita telah melakukan eksplorasi dari masing-masing ini, ya.
Nah, nanti kita akan belajar exploratory data analysis. Kita akan belajar terkait deskriptif statistik. Kita akan belajar gimana caranya kita menentukan mean, median, modus, min, max gitu ya, missing value. Ya, kemudian nanti kalau dia berpasangan atau dua variabel, kita akan melihat korelasinya antara satu korelasi dengan correlation yang lain ya. Jadi correlation analysis juga di EDA ini, kemudian yang terakhir adalah visualization-nya. Ya, jadi di tahap explore dan visualisasi data, kita menggunakan metode exploratory data analysis yang terdiri dari 3 tahap, descriptive statistik, correlation analysis, dan visualization. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan belajar nih, bikin bar chart, kita akan belajar bikin box plot dan lain-lain ya, sehingga kita bisa memahami. Maka di sini adalah data understanding. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa kurang lebih 65% application adalah karyawan swasta. Yang mengajukan untuk peminjaman kredit itu adalah karyawan swasta, lebih dari 65%. Kemudian PNS has higher probability to approve. PNS itu ternyata kemungkinan untuk di-approve ajuan kreditnya itu lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Berarti kan bisa yang kita ambil ya, informasi tadi ya. Dari kita olah data tersebut, kita dapat informasi-informasi ini. Di sini juga bisa kita lihat rata-rata salary-nya itu adalah di 9 jutaan ya, di sini ya. Nah, rata-ratanya itu di sini. Rata-rata kan berarti kebanyakan datanya ngumpul di sini, di 9 jutaan ya. Kemudian ada juga yang menjadi pencilan atau anomali itu sekitar 40 juta, itu sedikit ya. Orang-orang yang gajinya di 40 juta seperti itu ya. Nah, ketika kita telah memvisualisasikan datanya, maka kita tadi bisa memperoleh informasi sehingga kita paham dari data tersebut gitu ya. Nanti akan kita pelajari ini bagaimana memvisualisasikannya. Yang berikutnya adalah analyze and interpret data, menganalisis dan menginterpretasi data. Maka di sini eksplorasinya lebih mendetail ya. Nah, eksplorasinya lebih mendetail tadi kayak perbedaan antara data analis dan data scientist. Kalau data analis tadi levelnya cuma sampai visualisasi saja. Tetapi kalau data scientist dia mengeksplorasi, membangun sebuah model statistik dan dia lakukan uji statistiknya, atau dia menggunakan model machine learning bisa. Jadi eksplorasinya lebih mendalam dan mendetail. Nah, di sini contoh ya, menggunakan machine learning modeling. Ya, nanti ada input data, kemudian nanti kita akan melakukan split data, data training, data testing, seperti itu ya. Ini contoh dari machine learning modeling. Atau kita bisa menggunakan model linear regression ataupun logistic regression. Kalau di analyze itu bedanya dengan eksplorasi dan visualisasi data itu dia lebih mendetail ya di analisis data ini. Nah, sehingga bisa dilihat nanti akan ada modelnya. Model itu akurasinya berapa, model yang sudah dibangun itu. Nah, yang terakhir adalah communicate with data. Kalau kita berbicara communicate with data, berarti data yang kita gunakan itu bisa kita komunikasikan dengan orang lain. Apa maksudnya? Ya, apa maksud dari yang kita kerjakan? Seperti itu ya. Jadi ini lebih banyak berhubungan dengan mengkomunikasikan data kepada user yang akan menggunakan sistem yang sudah kita bangun. Seperti itu. Sehingga nanti akan ada feedback ya. Feedbacknya itu macam-macam ya. Dari monitoring dashboard atau dari end usernya langsung yang akan menggunakan atau bisnis stakeholder-nya dan yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Matrix impacts, ternyata yang awalnya 10.000 ya, daily resolve application
Artinya ketika assessment teams mencoba melakukan assessment terhadap ajuan kredit yang masuk itu biasanya sebelum ada sistem itu 10.000, tapi setelah ada sistem itu 30.000. Sebelumnya 10.000 itu diselesaikan rata-rata itu adalah 50 jam, sedangkan setelah ada sistem 30.000 itu rata-rata dikerjakan selama 2 jam. Maka kan terjadi peningkatan dari sistem yang digunakan, dari yang digunakan sebelumnya manual kemudian menggunakan sistem seperti itu. Oke, itu materi untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya sedikit bahas yang ada di LMS ya. Jadi nanti teman-teman silahkan kerjakan yang ada di LMS. Saya baru membuka 2 pekan saja, pekan ke-1 dan pekan kedua ya. Kalau untuk kelas saya ya, tugas-tugas yang ada di setiap pekannya itu akan ditutup tergantung dari sub CLO-nya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi misalnya di pekan ke-1 ada tugas ya. Pekan 1 akan ada tugas, kemudian tugas di pekan ke-1 ini akan saya tutup di akhir sub CLO-nya. Sub CLO-nya ada di pekan ketiga. Saya tutup tugasnya di pekan ketiga. Begitu pula dengan tugas di pekan kedua, saya tutup di pekan ketiga, dan pekan ketiga itu waktunya lebih singkat, yaitu hanya seminggu mengerjakannya. Sedangkan tugas yang lain bisa lebih dari seminggu, seperti itu. Jadi setelah setelah kita masuk ke sub CLO yang baru, maka akan ada tugas, dan tugas yang sebelumnya itu tidak akan saya buka lagi. Ya, jadi tidak ada excuse untuk menambah waktu dari tugas yang sudah dibuka. Jadi saya buka sepanjang sub CLO. Jadi sudah lama saya bukanya, 3 minggu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan. Oh, misalnya saya banyak deadline pekerjaan, Bu. Saya bukanya 3 minggu loh. Nggak mungkin kan deadline pekerjaannya itu sepanjang 3 minggu. Kamu bisa mengerjakan ini misalnya dalam waktu sejam saja. Seperti itu. Jadi saya tidak menerima alasan untuk memperpanjang pengumpulan tugas. Ya, jadi seperti tugas 1 ya, homework 1 nih. Ya, homework 1 ini tugasnya saya buka dari hari ini sampai dengan 5 Oktober. Setelah 5 Oktober itu tidak akan saya buka lagi tugasnya. Begitu pula dengan homework 2 juga, sama. Waktu tutupnya sama di 5 Oktober. Nanti di tugas ketiga, homework 3 juga seperti itu, di 5 Oktober. Nah, nanti ketika masuk pekan keempat, ini tugas pekan 1, pekan 2, dan pekan 3 itu tidak akan dibuka lagi. Karena kita sudah berpindah sub CLO. Begitu pula dengan sub CLO yang baru. Sub CLO berikutnya yang kedua itu selesainya di pekan ke-7. Maka sepanjang sub CLO itu masih berjalan, maka tugas itu akan saya buka terus. Gitu ya. Jadi tidak ada penambahan waktu dari tugas yang diberikan. Jadi saya tidak menerima alasan apapun. Karena saya sudah membuka tugas itu sepanjang sub CLO itu diberikan. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit terkait tugas pertama. Itu teman-teman nanti cari data apapun di internet ya, dan tuliskan dalam file Excel ya. Kemudian tentukan mana termasuk data kualitatif, kuantitatif, deskrip, ataupun dia ini tugas kedua. Ini tugas pertama. Carilah informasi di internet mengenai bagaimana data dimanfaatkan sehingga bermanfaat bagi manusia. Contohnya, data pasien rumah sakit. Data tersebut kan berisi umur, waktu periksa, dan jenis penyakit. Nah, kalau kita punya data tersebut, maka data itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Data itu bisa dimanfaatkan untuk mengatur waktu, efisiensi ruang tunggu, dan jadwal dokter. Jadi teman-teman harus bisa memasangkan data X, manfaatnya apa sih? Ya. Kemudian teman-teman cari 3 data. Ya, jadi latihan ditulis dalam MS PowerPoint minimal 3 halaman, termasuk nama dan NIM, lalu submit ke LMS dalam bentuk PDF.
Seperti itu. Misalnya tadi data transaksi GoFood di Gojek. Itu bisa digunakan untuk apa? Oh, datanya ada terkait usianya, ada terkait jenis kelaminnya, ada terkait makanan apa yang dipesan, kemudian ada terkait preferensi restoran yang dia pilih gitu ya. Maka data itu bisa dimanfaatkan tadi bisa dimanfaatkan untuk rekomendasi makanan untuk pemesanan selanjutnya. Kemudian bisa dilakukan search personalization manfaatnya. Jadi teman-teman harus bisa menentukan datanya apa dan kemudian manfaat dari data tersebut apa. Minimal ada 3 jenis data dan pemanfaatannya seperti itu. Ini untuk tugas pertama. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Untuk tugas pertama ini boleh Gunawan dulu ya. Mohon izin Bu. Halo. Kedengeran Bu? Oke. Pertanyaan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama tugas yang barusan Bu, karena saya akhirnya dari sebelum. Saya ada 3 pertanyaan Bu, kalau boleh. Ya. Yang pertama, saya butuh penjelasan tentang data properti. Kemudian bentar, putus-putus. Apa yang pertama? Properti data Bu, properti data. Terus yang kedua, Gunawan, mungkin boleh diketik saja ya. Ini suara kamu benar-benar putus-putus di saya. Tidak terdengar. Nggak apa-apa Bu. Ya. Saya di chat aja nanti Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, di chat aja. Siap, terima kasih. Kalau David coba, kalau ngomong putus-putus juga enggak? Halo, cek. Ada suaranya Bu? Nah, oke, ini jelas. Gimana David? Cuman yang tadi tugas homework tadi. 1. Iya. Homework 1. Mau konfirmasi aja. Berarti kan untuk tugas ini berarti kita ambil data tiga macam gitu ya Bu ya. Terus kita bebas kita kayak penggunaan data ini buat apa kayak gitu ya Bu ya. Terserah kitanya mau jadi misalnya, buat apa gitu ya. Iya. Terserah data apapun, tetapi kamu bisa melakukan analisis sebenarnya dari data itu bisa dimanfaatkan apa sih gitu. Jadi nggak harus sama setiap datanya, boleh beda-beda. Misalnya 1 data rumah sakit, 1 data akademik gitu misalnya. Nah, tapi data rumah sakitnya didetailkan. Kayak tadi ya, oh ada umur, ada jadwal dia berobat. Ya, berarti itu berhubungan dengan penjadwalannya. Jadi didetailkan atributnya ya, kalau kita bisa bilang atribut atau kolomnya gitu. Jadi tidak hanya ini data rumah sakit, nggak kayak gitu aja, tapi didetailkan. Setiap data rumah sakit itu misalnya ada namanya, ada jenis kelaminnya, misalnya kayak tadi, ada jadwalnya, sehingga bisa dimanfaatkan apa sih dari yang kamu detailkan tadi, gitu. Terus untuk ininya Bu, datanya itu perlu kita lampirin sumbernya apa gimana? Apa bebas nggak perlu? Boleh linknya aja ya. Atau misalnya iya. kamu cari aja di internet, kamu nanti kasih linknya ke saya di PPT-nya itu di bawahnya ditambahkan linknya, atau di reference belakangnya tambahkan 1 slide reference kamu dari mana aja dapat sumber data itu gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, buat yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo Bu, saya pengen tanya sedikit. Suara saya terdengar Bu? Boleh. Ya, terdengar jelas. Oh iya, betul. Tadi di awal ya Bu ya, terkait data dan informasi, saya pengen tanya sedikit sih. Contohnya mungkin kalau informasi itu kayak gini ya Bu ya, Indonesia adalah salah satu negara dengan serangan cyber terbesar di Asia gitu ya. Nah, kalau datanya itu nanti bisa dijelaskan lagi ya, misalkan contohnya dari riset Kaspersky gitu, salah satu antivirus terbesar, Indonesia ini total itu dalam 1 tahun ada serangan sekitar 600.000. Contohnya seperti itu ya Bu ya, kalau data ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya Ya. dari data kita mendapatkan informasi. Bukan dari informasi kita mendapatkan data, tetapi dari data yang kita olah, akhirnya kita dapatkan informasinya. Gitu. Benar. Oke, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Untuk tugas jelas? Jelas, Bu. Jelas. Syafiq, boleh. Untuk Gunawan, saya tunggu ya Ya, chatnya Bu. ya. Halo, salam. Saya tanya. Ya. Bu, saya nggak di smartphone saya nggak ada Suara saya terdengar? chatnya, Bu. Oh, nggak ada chatnya. Oke, karena boleh nanti di Telegram aja ya. Karena di pekan pertama saya nggak buat forumnya karena ini kelas sinkronus. Biasanya kalau kelas sinkronus itu nggak saya bikin activity forumnya. Nanti kamu boleh tanyakan di Telegram saja. Nanti saya jawab di Telegram. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ya. Kita kembali lagi ke Syafiq. Gimana Syafiq? Halo, Syafiq? Di teman-teman keluar nggak suaranya? Belum ada, Bu. Dari Belum ada ya? suara Syafiq. Ada, Iya, Bu. mungkin. Nggak ada suaranya. Nggak ada ya, Halo, Syafiq halo. ya? Oh ya, baru ada sih, baru ada. Nah, oke, Syafiq gimana? Belum terdengar, Fik, kayaknya suaranya. Putus lagi deh. Iya, sepertinya putus lagi. Nanti kalau Syafiq mau bertanya boleh di Telegram. Boleh terkait materi, boleh terkait tugas, boleh ditanya di Telegram ya. Karena kalau kelas sinkronus tadi saya tidak membuat forum diskusi, tapi nanti kalau asinkronus yang terkait materi itu kita bisa tanya, kalian bisa tanya di LMS seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, boleh Lestari? Ya, Bu izin tanya untuk tugasnya itu kan dibuat dalam PPT ya, Bu. Apakah harus Microsoft PowerPoint atau boleh pakai Canva gitu? Boleh, yang penting kan dalam bentuk PDF ya, kalau Canva-nya bisa di PDF kan ya nggak masalah. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama. Yang lain ada? Kalau tidak ada, saya presensi dulu ya. Bu izin bertanya, apakah masih ada waktu, Bu ya? Iya, boleh. Ya, Siapa, tadi kan Kak? Ibu sempat Bayu Rizky, Ibu. Iya, enggak, udah kedengeran suaranya. Baik, tadi kan Ibu sempat tes, apakah kedengaran, Ibu? Kedengeran kok. Oke, baik. Tadi Ibu sempat berbicara kalau saat di zamannya Ibu itu big data atau data itu yang paling terbesar itu terabyte ya, Bu ya. Nah, dan saat ini itu data sudah ada di, kalau nggak salah tadi, Zettabyte, Bu ya. Nah, apakah data itu nantinya bisa mengikuti perkembangan zaman, Bu? Dan apakah nanti akan muncul byte-byte baru lagi di masa depan, atau mungkin paling ucuk atau paling batasnya itu di Zettabyte itu? Begitu, terima kasih, Bu. Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saja pertambahan data itu sangat memungkinkan. Apalagi sekarang beda di zaman saya, orang mungkin pakai smartphone itu bisa dihitung pakai jari, gitu ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak SD, anak SMP sudah pakai smartphone, maka dia akan mengakses sosial media, dia akan mengakses aplikasi-aplikasi online, yang mana itu data itu akan berterbaran di dunia maya. Nah, pasti akan ukuran data itu pasti akan bertambah. Mungkin nanti akan muncul istilah baru ya, yang kita nggak tahu istilah itu. Pasti akan muncul, dia akan bertambah sesuai dengan seiring perkembangan penggunaan sosial media. Ya pada saat zamannya gitu ya, pasti akan lebih banyak lagi yang menggunakan sosial media seperti itu, dan data itu bisa di mana-mana kita dapatkan, dan pasti pertumbuhannya itu juga semakin pesat gitu ya, yang mana mungkin dulu di zaman saya itu masih megabyte, masih gigabyte gitu ya, yang paling besar itu udah gigabyte, itu udah paling besar banget gitu. Kalau sekarang kalau kita bisa mengatakan big data itu ya minimal petabyte lah
ya, petabyte. Jadi tadi kalau big data itu nggak harus ke 55 V-nya terpenuhi. Tetapi jika ada salah satu V yang terpenuhi, kita bisa mengatakan dia big data. Yang tadi saya bilang, oh ukurannya nggak begitu besar nih. Tetapi tadi perubahan datanya tuh sangat signifikan. Atau bisa kita katakan velocity. Nah, maka kita bisa sebutin dia big data. Jadi nggak harus ke 55-nya terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, apakah memungkinkan data itu semakin nanti berkembang semakin tahun gitu ya? Mungkin saja gitu ya. Begitu, Bayu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya ini ada Burhanuddin. Halo Bu. Halo. Ya, ya, oke. Mau tanya Bu, ini LMS-nya udah di-share atau belum Ibu? Maksudnya saya cek di LMS saya masih kosong semua, emang belum di-share atau bagaimana Ibu? Udah ya, di pekan pertama udah saya buka. Oh, di akun saya nggak ada apa-apa ya Bu, kosong semua. Yang lain gimana? Muncul nggak? Pekan pertama, pekan kedua? Muncul Bu, kelihatan Bu. Muncul Bu. Muncul. Bu. Kamu udah enrollment di kelas statistika? Di aplikasi yang apa ya Bu? Ini banyak banget, saya bingung banget aplikasinya banyak banget. LMS. LMS, pakainya Iya. LMS. Celo itu bukan? Ya, saya share screen ya. Nanti kamu bisa akses di sini. lms.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini akses, nanti kamu lihat. Kamu ada course apa saja yang sudah di-enroll. Ya, ini saya akan pindah dulu. Saya pindah sebagai kok di sini nggak bisa. Saya pindah misalnya PJJ nih. Saya ambil PJJ. Gitu ya. Nah, nanti kamu akan lihat yang saya sudah buka itu adalah pekan 1 dan pekan kedua. Ya, pekan 1 dan pekan kedua. Nah, ini pekan keduanya slide-nya belum saya buka ya. Nah, ini. Pekan ketiganya emang masih belum saya buka. Beberapa materi itu belum saya buka. Harusnya sudah muncul. Sepertinya kamu termasuk daftar yang jadi emang ada beberapa kelas atau ada beberapa mahasiswa yang dia belum bisa membuka LMS. Jadi ditunggu saja. Katanya sih hari ini terakhir untuk migrasi LMS. Jadi kamu tunggu saja sampai dengan hari ini. Kalau misalnya belum ada, nanti besok boleh laporkan ke saya. Itu ya besok atau Rabu itu ya. Laporkan ke saya kalau kamu belum muncul LMS-nya. Seperti itu. Jadi akses aja dulu di sini ya. Nanti saya share di Telegram. Seperti itu, Burhan. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Bu, kalau tidak ada suara saya lagi. udah kedengeran belum Bu? Ya. Siapa? Bu, suara saya udah kedengeran belum Bu? Oh iya. Sebelumnya. Gimana? Soalnya putus-putus. Suara kamu coba lagi. Putus-putus ya? Halo, halo. Halo Bu. Suara Masih saya udah kedengeran putus-putus, belum Bu? Gunawan. Jadi biar Masih putus-putus ya? tidak terlalu lama kelasnya, kamu boleh bertanya di grup saja ya. Nggak apa-apa. Telegramnya ada di mana Bu? Saya cari di course nggak kelihatan Bu. ID Telegramnya Bu. Gimana? Oke Bu, nanti aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Jadi suaranya putus-putus sekali. Jadi saya benar tidak mendengar ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Karena sudah pukul 9 juga. Nanti teman-teman yang ingin membuka materinya akan saya tambahkan linknya di LMS atau teman-teman bisa membuka channel dari mata kuliah ini, mata kuliah statistika ini. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhir saja pertemuan kali ini. Terima kasih.